Buat para hadirin sekalian, sebelum Ana selaku moderator membuka acara pada malam hari ini, diharapkan kepada para hadirin sekalian mengingatkan kembali untuk kita semua, niat awal kita mengikuti seminar ini adalah untuk menambah ilmu. Pelatihan pengurusan jenazah ini ilmu yang sangat penting, bekal untuk kita. Karena sekarang banyak orang-orang yang mengurus jenazah itu harus ada duitnya. Padahal mengurus jenazah itu wajib. Benar nggak? Mengurus jenazah itu wajib untuk kita seorang muslim. Kalau semuanya ngurus jenazah cuma ngarep duit tanpa ada yang ikhlas, berarti semuanya dapat dosa. Semuanya dapat dosa karena nggak ada yang ngurus jenazah tadi. Sekarang sampai hal seperti ini aja diduitin di zaman sekarang. Maka dari itu niat awal kita mengadakan pelatihan ini agar apa? Agar kita semua paham, bekal untuk kita di dunia, bekal untuk kita di luar nanti. Sekarang ataupun nanti. Ini ilmu yang sangat berkelanjutan, bukan cuma buat kita, tapi bermanfaat buat orang lain. Maka dari itu diharapkan kepada peserta, karena niat awal kita tadi untuk belajar agar kita sama-sama tahu, diharapkan untuk meminimalisir penggunaan HP-nya. Yang namanya seminar atau belajar itu adalah hubungan sosial. Hubungan sosial harus ada interaksi sosial. Interaksi sosial itu harus ada feedback. Pemateri menyampaikan dan pendengar harus mendengarkan. Maka dari itu harap didengarkan dengan sebaik-baiknya. Oke? Baik, mari kita mulai acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pembina atau yang mempunyai yayasan ini, hingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga beliau dan anggota beliau jadi anggota yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita selalu nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dan terlupa dua nikmat, ini as-sihat wal faragah, itu nikmat sehat kita dan nikmat waktu luang kita. Apa nikmat sehat? Ya sekarang kita bisa berkumpul di ruang yang penuh berkah. Nikmat waktu luang apa? Kita bisa berkumpul juga belajar bersama di ruang yang penuh berkah ini. Pertama, yang Anda mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dari BMKBM yang telah melaksanakan acara ini. Karena kenapa? Acara ini adalah acara yang sangat penting. Acara ini adalah supaya kita bisa lebih mengetahui lagi bagaimana sih caranya praktik benar dalam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi sesuatu yang enggak, contohnya ada di keluarga kita yang meninggal. Nah, saya nggak bisa. Ini menjadi ajang kita bahwa praktek itu bisa lebih baik lagi. Maka untuk dari itu kita memanfaatkan untuk waktu ini, kita memanfaatkan materi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu penyampaian materi tentang pelatihan pengurusan jenazah yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Haryanto MPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang sama-sama kita hormati Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah berserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Ketua Pengurus Yayasan Al-Qadar yang ada di Cikarawang ini. Ya. Terakhir saya kesini beberapa bulan yang lalu. Ya, saya tinggal di sini hampir 1 bulan dulu. Ya, menjadi markas sekretariat KKM, Kuliah Kerja Mahasiswa STL Hidayah. Dan kebetulan pada Allah Ana sendiri sebagai pembimbing mahasiswa KKM-nya dan sekretariatnya menggunakan tempat ini gitu ya. Jadi kembali lagi gitu ya, Al-Qadar Cikarawang, dan kita Insya Allah ya dekat dengan masyarakat sekitar. Di dunia ini singkat, pendek gitu ya, nggak lama ya, hanya sebentar gitu ya. Tapi kadang-kadang yang sebentar ini yang cuma 60-70 tahun, kita semuanya kadang-kadang dari pagi sampai sore banting tulang, keras keringat, cari bekal. Agar apa? Agar kita bisa memiliki bekal untuk selama 60 atau 70 tahun gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia? Setiap muslim ya wajib mempersiapkan diri ya menghadapi apa? Al-maut, kematian yang pasti nih, sudah divonis gitu ya. Sudah divonis kita nih ya. Ya mungkin tinggal 30 tahun lagi gitu. 10 tahun lagi gitu ya. 5 tahun lagi, atau hatta bisa jadi ini adalah hari terakhir kita di wallahu a'lam. Ya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kajian kita hari ini ya, teori dan praktek ya, karena waktunya terbatas gitu ya. Mungkin kita akan bagi beberapa menu gitu ya. Menu pertama mungkin hari ini kita akan membahas 2 menu gitu ya. Menu yang pertama adalah memandikan jenazah ya, kaifiyat atau cara, teori dan praktek memandikan jenazah. Yang kedua adalah kaifiyat atau cara mengkafani jenazah. Ini perkara yang penting, sangat penting. Saking pentingnya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Aktsiru min dzikri hadhil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak kematian, mengingat kematian. Dengan mengingat kematian ini, kita akan menjauhi dosa-dosa gitu ya. Kita akan semakin dekat dengan Allah. Berdasarkan buku panduan, biar antara teori yang di buku dengan praktek ini apa namanya betul-betul. Nah, teman-teman azani Allah wa iyyakum, kita lihat pertama ya adalah menutupkan kedua matanya ketika kita sudah talqin. Misalnya ketika sedang sakaratul maut tadi ya, kita usapkan wajahnya, keringatan lagi, kita ambil semacam kain seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita ambil air ya, cukup air dingin, kemudian kita usapkan lagi ya ketika ingat gitu. Kasih ketenangan sampai kita talqin lagi. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dia biarkan ucap kasih ya, atau kita panggil ya ini orang tersebut dengan panggilan yang dia senangi, dengan panggilan yang dia sukai, misalnya Kasep gitu ya, atau siapa gitu ya, Ahmad, Abdullah ya, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bimbing terus ya sampai dia bibirnya itu ucapin la ilaha illallah. Ya pingsan lagi, ya keringatan lagi, ya usap, gitu bangun, ucapin lagi, talqin lagi, ya sampai benar-benar ada tanda-tanda sakaratul maut tadi, bunyi kerongkongan, ya kemudian sampai kakinya terasa dingin dan sebagainya. Ketika sudah selesai, ya dia betul-betul meninggal, ya kita cek dulu, ya kita pastikan dulu, kita lihat apa denyut nadinya, ya sudah berhenti apa belum, ya kemudian juga jantungnya berhenti dan sebagainya. Ini kita betul cek. Kalau kita tidak bisa, mungkin kita bisa minta bantuan dokter misalnya, atau orang yang pakar tentang masalah
denyut nadi-nadinya. Apakah ini sudah dipastikan meninggal atau belum? Ya, tapi kita juga bisa mendeteksi dengan cara-cara tadi. Misalnya matanya tadi agak melotot, gitu kan? Kemudian hidungnya ini agak sedikit menyong biasanya. Ya, kemudian jari-jarinya juga terasa sudah dingin dan sudah tidak ada detakan nadi, ya, jantung dan sebagainya. Ya, kalau sudah benar-benar dipastikan meninggal, ya, apa yang kita lakukan pertama adalah kita menutup wajahnya tadi, matanya. Ya, kita ucap doa Bapak Bismillah, tutup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian setelah itu, ya, kita tutup wajahnya dengan kain. Ya, seluruh tubuhnya dengan kain. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW di sini, ya, anna Rasulullah SAW hina tuwafi suji bi burdin hibara. Ketika Rasulullah SAW wafat, tubuh beliau ditutupi kain yang bergaris. Nah, makanya untuk laki-laki, ya, dari 3 helai kain kafan, ya, salah satunya disunahkan kain kafan yang bergaris. Ini sunnah. Ya, kalau tidak ada, maka boleh menggunakan kain kafan yang putih polos 3-tiganya. Tapi kalau ada, menggunakan kain kafan yang bergaris salah satunya. Apa yang ini? Menutup seluruh jasadnya dengan kain. Ya, berdasarkan dari hadis Aisyah, ya, di halaman yang ke-7. Jadi kita tutup lebih dahulu. Ya, ini beberapa kaifiat sebelum kita memandikan. Ya, sebelum kita memandikan jenazah. Ya, kita ini. Ya, nah, tutup. Ya, kemudian juga di sini kita lihat di bukunya, mengikat rongga itu biar nggak kendor dengan tali. Ya, jadi kita siapkan juga sebuah tali seperti ini untuk mengikat agar nggak kendor. Biasanya kalau sudah agak lama itu semua persendian kendor, makanya nanti harus dilemaskan. Terutama ketika ini memandikan. Kalau persendiannya itu nggak dilemaskan dari sekarang, nanti akan kaku dan susah. Apalagi kalau sudah meninggal sekian jam, itu susah nanti untuk memandikan. Ya, keras. Padahal kan ketika ingin dimandikan kan harus dibersihkan kemaluannya, kotorannya itu kan harus dibersihkan dulu, kemudian diwudukan. Nah, kalau kaku itu nanti akan agak mengalami kesulitan. Makanya ketika memang sudah meninggal, ya, selain diletakkan di tempat yang agak tinggi, gitu ya, kemudian ditutup, ya, dengan kain, kemudian juga diikat dari mulai dagu atau kepala sini diikat biar nggak kendor. Bisa kan kadang-kadang orang meninggal udah kendor aja mulutnya gitu. Maka diikat kencengan, gitu ya, seperti ini. Ya, nggak mesti ikat mati, ya, cukup ya, seperti ini. Nah, kemudian, ya, ketika memang sudah benar-benar dipastikan meninggal tadi, dilemaskan tali persendiannya, terutama tangan seperti ini. Ya, dilemaskan semua, ya. Kemudian sebelah kiri, sebelah kanan sama dilemaskan dulu. Terutama di persendian-persendian untuk nanti ketika memandikan mudahkan. Ya, tangannya gimana? Ya, tidak jadi masalah. Tangannya mau lurus seperti ini atau bersedekap. Nanti kita akan ada fatwa ulama. Ya, fatwa ulama ada yang membolehkan bersedekap, ada yang membolehkan lurus ketika mengkafani, tidak jadi masalah. Karena ini kadang-kadang menjadi sesuatu bahan yang akhirnya kok ini bersedekap, kok ini lurus. Padahal para ulama tidak akan jadi masalah itu untuk memudahkan dan sebagainya, bukan menjadi sesuatu yang wajib dia harus bersedekap atau sesuatu yang harus lurus, gitu kan? Silakan. Ada kalanya boleh lurus, ada kalanya bersedekap. Bagaimana untuk memudahkan saja, gitu kan? Kemudian kalau ini bersedekap boleh. Yang bisa seperti ini, nggak menjadi masalah. Yang penting dilemaskan dulu. Kemudian kakinya seperti ini, gitu ya. Untuk memudahkan saja, agar tidak kaku dari awal. Yang kemudian sebelah kanan. Ini ketika benar-benar sudah dipastikan ini meninggal, tetap dilemaskan dan sebagainya. Nah, kemudian ketika sudah dilemaskan dan sebagainya, ya ikhwan, yang maka Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazah. Segerakan pengurusannya dengan saat ini kan keluarganya ada yang satu masih di Bandung, saat ini kan keluarganya masih satu ada yang di Lombok. Mandiinnya nanti biar mereka datang dulu, jangan. Ya, tidak sesuai sunnah. Paling minimal
adalah memandikan dan mengkafani aja dulu, disegerakan. Ya, adapun nanti dia datang misalnya dari kota misalnya, pengen lihat mukanya yang terakhir, ya sudah, jangan dikuburi dulu. Artinya cukup dikafani dan jangan diikat mati di kepalanya, dibuka nanti, gitu ya. Jadi kan enak. Keluarga yang datang dari Lombok, dari Bandung, ketika datang melihat jenazahnya itu sudah cakep, sudah kaset, sudah rapi, sudah wangi, ya. Tapi kalau dibiarkan itu bahaya. Bahayanya kenapa? Kalau jenazah ini punya penyakit, apalagi penyakit liver, ya biasanya kan ini perutnya akan membesar, dan itu akan menyebabkan bahaya, virus dan lain sebagainya. Makanya disegerakan, ya. Termasuk meletakkan sesuatu di perutnya ini untuk agar apa? Agar tidak mengembang. Apalagi kalau meninggalnya disebabkan karena meninggalnya kekenyangan gitu ya, terus makan kekenyangan meninggal, kan bahaya tuh. Mungkin bisa keluar semuanya setelah itu. Ya semuanya yang ada dimakan, ada di hadapannya dimakan sampai kekenyangan sampai akhirnya mati gitu ya. Nah ini kan repot, ya, harus dibersihkan dan sebagainya. Nah seperti ini dan sebagainya. Kemudian ya ikhwan, setelah kita pastikan kita ikat seperti ini, gitu ya. Kemudian persediaan-persediaannya sini kita sudah kendorkan, ya, supaya sudah kita lemaskan, ya, dan sebagainya. Maka kita persiapkan sarana dan prasarana untuk memandikan, ya, memandikan jenazah, ya. Maka poin yang pertama sebelum sarana dan prasarana, kita lihat di sini teman-teman. Menerima bukunya, lihat di halaman 11. Ada yang bisa bantu baca poin yang pertama? Silakan, siapa yang bisa baca? Memandikan jenazah tersebut. Ya. Halaman 11. Halaman 11, silakan dibaca. Memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah. Memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka yang lain tidak berdosa. Ya, cukup. Jadi, nah ini kewajiban orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal itu cukup 4, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. 4 itu udah, nggak usah riwayat yang lain. 4 ini kewajibannya, dan kewajiban ini disebut dengan fardu kifayah. Artinya di antara kita harus ada yang bisa. Kalau di antara kita kagak ada yang bisa sama sekali, dosa semua kita. Atau kampung dosa itu, ya. Makanya harus ada yang bisa. Paling minimal satu keluarga, satu orang yang bisa. Antum, kita, ya. Ketika ada yang meninggal, ayah kita, adik kita, teman kita bisa mengurusi jenazah, ya. Kita ngurus jenazah kita sendiri nggak bisa, karena kita meninggal. Paling minimal kita tahu ilmunya dan bisa kita sampaikan dari sekarang, gitu ya. Kemudian orang yang paling utama memandikan jenazah adalah orang yang diberikan wasiat, ya. Makanya ini penting ya. Kalau bisa nanti sebelum pulang, saya mau minta kalian memberikan wasiat, bikin wasiat terakhir, ya. Wasiat ini sunnah, Pak. Kalau bisa dari sekarang, karena dia nggak tahu yang kematian kapan datang ke kita. Ya bisa jadi habis kajian di sini, langsung ada yang ngurusin jenazahnya, langsung praktek, gitu kan, kita nggak tahu. Maka penting kita memberikan wasiat. Salah satu wasiatnya adalah misalnya, kalau saya meninggal, tolong urus jenazah saya sesuai sunnah, dan saya ingin jenazah saya diurusi oleh fulan misalnya, ya, atau tim pengurusan jenazah BEM STIA. Nah, habis ini kita bentuk nih, ya, kita bentuk sih, ya, MPJ, Majelis Pengurusan Jenazah BEM STIA atau Al-Qadar masyarakat. Jadi enak, langsung praktek itu, ya. Jadi gak usah pusing-pusing lagi, nanti kalau meninggal udah kita turun tangan langsung ngurusin jenazahnya. Terutama adalah kita berikan wasiat. Yang kemudian setelah itu adalah keluarganya, ayahnya, ahli kerabat. Ya kalau orang yang lain belum tentu. Kenapa? Karena orang atau keluarganya atau ayahnya itu ada rasa empati, ada rasa kasih sayang ketika mengurusi jenazahnya itu anaknya. Ya, jangan sampai kejadian beberapa bulan yang lalu ketika terjadi corona atau apa itu, banyak sekali jenazah-jenazah itu yang dimandikannya itu kayak nyuci setim motor, semprot aja udah semprot, udah basah, udah ada kotoran, udah masukin peti, kubur, disemprot lagi. Kasihan Pak,
nggak tega. Makanya dulu kita sempat menawarkan ke beberapa rumah sakit, kalau ada jenazah yang muslim kita yang urus. Kalau diserahkan ke pihak rumah sakit atau orang yang nggak paham, nggak ambil pusing mereka, Pak. Ya, mereka sudah menyiapkan perlengkapannya dan memandikannya itu seperti memandikan motor atau mobil. Ini manusia, ini manusia. Harus dikasihani sebagaimana dia ketika hidup. Ya, jangan sembarangan. Ya, apalagi memandikannya. Ya, asal diceburin ke kolam renang, cabut lagi, jangan. Ya, ada tata caranya. Pengurusan jenazah itu adalah ibadah. Ya, adalah ibadah. Dan ibadah itu harus ada tata caranya sesuai tuntunan Rasul. Dan kadang-kadang juga kita jangan sampai yang ibadah itu mudah sesuai sunnah, malah kita buat ribet dengan aneka-aneka campuran-campuran yang lainnya. Ini kan kadang-kadang yang terjadi. Ini kalau yang meninggalnya perempuan harus dibacain surah Maryam, gitu kan. Kalau yang lakinya sambil mandiin harus dibacain surah apa, gitu kan, surah Yusuf, gitu. Ya, ada sunnah. Ya, nah kemudian jika jenazah itu wanita, maka yang mengurusnya adalah wanita yang diwasiati. Suami dibolehkan memandikan jenazah istrinya, iya, tidak ada mahram. Ya, artinya tidak ada aurat. Ketika yang meninggalnya perempuan, istrinya, suaminya boleh memandikan. Sebaliknya, ketika suaminya meninggal, ya, istrinya juga boleh memandikannya. Cuman kuat kagak masalahnya, ya. Tadi jadi laki-laki nggak, hari jadi mandi nangis doang lagi ya. Perempuan, kalau laki-laki mah gampang ya mandi gitu ya. Ada kekuatan. Tapi kalau perempuan kadang-kadang lemah. Makanya orang yang diwasiatkan dan diperbolehkan. Ya, laki-laki maupun wanita boleh memandikan anak di bawah umur 7 tahun. Baik ada itu laki-laki ataupun perempuan. Yang benar-benar masih kecil, belum balik dan sebagainya. Tapi sekarang kan 7 tahun kadang-kadang udah besar. Ya, tentunya asalnya kalau yang meninggal anak perempuan yang dimandikan oleh tim jenazah perempuan. Kalau ada anak laki-laki dimandikan oleh tim jenazah laki-laki. Walaupun itu usianya masih belum balik, lebih asan, lebih aula. Ya, walaupun boleh saja di sini di dalam keterangannya. Apabila seorang laki-laki meninggal di antara para wanita atau seorang wanita meninggal di antara laki-laki, maka ia tidak dimandikan, akan tetapi ditayamumkan. Misalnya di Cikarawang nih, ada laki-laki yang meninggal, masyarakatnya kagak ada laki-laki lain, semuanya perempuan. Ya, yang nggak dimandiin sama perempuannya, tapi laki-laki itu cukup ditayamumkan. Ya, caranya tadi kita ambil air, ya baca bismillah, kemudian kita usapkan wajahnya, ya, kemudian tangannya sudah seperti kita tayamum, sama, nggak ada perbedaannya, gitu ya. Kemudian, ya, seorang muslim diharamkan memandikan orang kafir atau menguburkannya, ini nggak boleh, ya, karena Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan," dan janganlah sekali-kali kamu mensolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka orang-orang kafir. Enggak usah diurus. Dan paling penting di sini adalah disunahkan menutup aurat jenazah sebelum memandikannya dan melepaskan seluruh pakaiannya. Ini yang penting banget nih. Yang kadang-kadang orang lupa. Ketika memandikan jenazah, ya auratnya itu betul-betul dijaga. Ya, kalau laki-laki misalnya seperti ini, gitu ya. Itu auratnya dari lutut sampai usahanya ditutup. Kalau perempuan, ya, kaki sampai dadanya ini tetap terjaga. Nah, ini kita belum praktek memandikan, tapi kita baru ini teori-teorinya. Kami kita praktekkan. Nah, kemudian ya kedua, setelah ya beberapa bahan, ya peralatan ketika ini memandikan, pertama bahan utama atau sarana pertama ketika ini memandikan jenazah, yang pertama adalah air. Harus ada air. Ketika tidak ada air berarti tayamumkan. Sama seperti kita wudu ibadah, nggak ada air maka dengan tayamum. Tapi kalau ada air maka menggunakan air. Dan air di dalam memandikan jenazah itu dibagi menjadi 3. Air yang pertama, ya, air yang pertama adalah air yang dicampur dengan daun sidr namanya. Daun sidr. Apa itu daun sidr? Daun bidara. Daun
bidara. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya. Di sini ada nih ya. Kalau di sini ada kubur barus dan lain sebagainya. Tapi di hadis yang di poin-poin di situ ada. Ya, di bab-bab yang lain. Ya, pemandian yang pertama adalah menggunakan air yang dicampur dengan daun sidr, daun bidara. Ya. Kalau tidak ada daun sidr atau daun bidara, yaitu diganti dengan air yang dicampur dengan sabun atau sampo. Kapur barus nanti yang ini. Yang pertama adalah air yang dicampur dengan sampo. Jadi ngambil air sebat, gitu ya Pak ya. Ambil air sebat, kemudian kita ambil sampo, di sampo kedua kita sobek, kemudian kita tuangkan ke dalam ember, kemudian kita aduk-aduk sampai berbusa. Nah, sampai berbusa. Kemudian air yang kedua adalah air yang tidak tercampur apa-apa, air polos. Dan air yang ketiga harus disiapkan adalah air yang dicampur dengan tadi ya kapur barus seperti ini, campur saja ke pemandian terakhir. Ini air. Kemudian selain air juga disiapkan beberapa alat kebersihan untuk orang yang memandikan. Ya, safety-nya. Ya, boleh menggunakan sepatu bot misalnya. Kalau di Arab Saudi itu menggunakan sepatu bot, Pak. Kemudian menggunakan apa namanya? Yang biasa buat masak tuh. Hah? Salmet ya. Nah, itu dibersihkan seperti itu boleh. Ya, menggunakan sarung tangan seperti ini, ya. Ini untuk menghindari kalau jenazah ini memiliki penyakit-penyakit yang menular dan lain sebagainya. Gunakan itu, Pak, kalau ingin memandikan jenazah. Kalau tidak punya sarung tangan, ya minimal kita harus punya alas untuk apa namanya, agar tangan kita dengan kulit sang mayat itu tidak bersentuhan langsung. Maka kita siapkan namanya lap, ya lap atau kain, ya untuk nanti membersihkan kotoran dan sebagainya. Jadi membersihkan kotoran itu tidak langsung menggunakan tangan, tapi tangan kita balut dengan apa namanya benda seperti kain seperti ini untuk membersihkannya dan sebagainya. Gitu kan? Ini bahan-bahan yang harus kita siapkan ketika ingin memandikan. Kemudian boleh juga cotton bud. Ya, cotton bud kita bisa siapkan. Kemudian gunting kuku, artinya sebelum kita mandikan, kalau kukunya panjang boleh dipotong, Pak. Jadi masalah. Ya, kumisnya kalau sudah nyampe ke bawah boleh dirapikan. Ya kan ada yang kumisnya panjang gitu ya. Habis ini dibersihkan, boleh dirapikan. Gitu ya. Kemudian nah, setelah itu tetap auratnya kita jaga. Misalnya kita tutup auratnya sebelum dibuka bajunya. Ya. Ketika itu udah seperti ini, kita apa namanya? Kita bersihkan dulu sesuatu hal yang masih menyangkut di anggota tubuhnya. Ya, yang menyangkut di anggota tubuhnya kita bersihkan dulu. Dan misalnya termasuk pakaian-pakaiannya ini harus kita lepas, Pak. Pakaian-pakaiannya ini harus semuanya harus kita lepas. Ya. Pakaian-pakaiannya kita harus lepas, gitu kan? Kemudian ikatan kepalanya ini juga kita lepas. Ya, yang di tangan kita lepas semuanya. Steril, ya. Nah, kalau seandainya pakaiannya itu dicopotnya karena sudah lengket, nggak bisa lepas, maka kita menggunakan sarana gunting. Ya, boleh menggunakan sarana gunting seperti ini. Nah, ini caranya misalnya, ya kita dari ujung sini, kainnya kanannya kita gunting ujung, ya kita potong, gitu ya, sampai baju pakaiannya juga kita potong, gitu ya. Kemudian sudah sini juga sama kita potong, Pak, kita bersihkan, gitu ya, pakainya. Nah, kemudian tetap menjaga auratnya. Ya, kemudian pakaiannya, bajunya kita ambil. Ya, kita ambil dari samping, bisa dari bawah, terus kita ambil. Tetap kita menjaga aurat. Ya. Kita betul-betul auratnya sang mayit ini tetap terjaga. Ya. Nah, pakaiannya kita copot semuanya. Terus kalau ini kita bisa sampingkan seperti ini, ya kemudian kita ambil, pakaiannya kita copot, ya. Kemudian ketika benar-benar sudah tidak beralas lagi, artinya sudah tidak berpakaian lagi, ya kita siapkan tadi tempat pemandiannya. Dan tempat pemandiannya itu suci, Pak.
jangan memandikan jenazah itu di dalam WC misalnya, nggak boleh. Ya, kita buat hijab, mungkin menggunakan seperti ini ya, hijab, bikin mungkin ukuran 3x3 atau 4x4 gitu ya. Ya, kemudian kita siapkan juga tempat pemandian jenazahnya, ya, keranda pemandiannya. Kalau di kampung-kampung itu dulu masih menggunakan gedebong pisang, bikin gitu ya, untuk memudahkan agak tinggi seperti ini, bagus. Ya, jangan sampai mandiinnya udah di lantai taruh, gitu, taruh di lantai mandiin gitu, jangan. Ya kurang adab, walaupun boleh saja. Ya, tapi sulit nanti bersihkan dan sebagainya. Buat tempat yang steril pemandiannya, kemudian siapkan meja seperti ini, gitu kan? Jadi masalah di Saudi udah lengkap seperti ini, gitu kan? Kemudian, ya, setelah disiapkan sarana, air dan sebagainya tadi, maka yang pertama kali lakukan adalah kita bersihkan kotorannya. Nah, sebelum dibersihkan kotorannya, sang mayat ini kita angkat seperti ini, Pak. Nah, kemudian perutnya kita usap-usap seperti ini, Pak. Tekan pelan-pelan sampai kotoran makanan atau apapun yang ada di perutnya itu keluar. Tapi jangan dipaksakan juga. Ya, tekan. Dan yang satunya lagi bersihkan. Jadi sambil di begini, ya, maka yang satunya lagi ngambil air, ya, dibersihkan kotorannya dengan menggunakan tadi sarana alat. Jadi kotorannya dulu semuanya bersihkan, cebokin lagi, ambil air lagi, bersihin lagi, ya, tekan pelan-pelan, gitu ya, belum dibutuhkan, bersihkan, cuci lagi, bersihkan, ya. Tapi jangan juga ada pemaksaan, Pak, karena saya lihat beberapa amil ketika ingin memandikan jenazah itu setelah dibersihkan sampai jari-jarinya itu dimasukin ke tubuhnya. Pasti pusing nggak tuh? Nggak usah. Ya, ketika sudah bersih dan sebagainya, sudah nggak berkotoran lagi dan sebagainya, ya, cebokin lagi bersih, ya, kukunya tadi bersih kumisnya semuanya gitu rapi, ya, sudah dibersihkan nih, siram air, ya, oke, udah bersih nih semua, gitu ya. Tangan kita juga sudah boleh menggunakan sabun, boleh bersihkan, ya, bersihkan kotoran. Karena kan tadi, apalagi kalau meninggalnya itu habis makan, pasti keluar itu. Ya, keluar dengan sendirinya, gitu ya, bersihkan kotoran. Ketika sudah tidak ada yang keluar lagi, sudah bersih, ya, maka ya kita siap untuk memandikannya. Diawali dengan mewudukan, Pak. Ya, jadi yang memandikan ini kita bantu bukan hanya satu orang, Pak. Pertama, orang yang diwasiatin, siapa tadi, mungkin seorang ustadz atau orang yang ahli, kemudian cari kerabatnya, ayahnya, kakaknya atau adiknya, ya, disunahkan juga. Yang ketiga, kita cari keluarga kita yang agak bandel, Pak. Kita punya keluarga yang agak bandel, ngeyel, ya, suka main PS mulu, ajak suruh mandiin mayat. Mudah-mudahan setelah memandikan mayat taubat dia, Pak, takut. Ya, emang boleh tuh, Pak, disunahkan, Pak. Jadi kita yang ketiga itu cukup bertiga saja, nggak usah memandikannya se-RT gitu ya, orang pengen masuk semuanya, apalagi di selfie-in, difotoin. Sekarang kan orang sering selfie. Jangan, karena kita nggak tahu dia punya aib apa dan lain sebagainya, harus dirahasiakan. Terutama yang memandikan itu, ya, ada keutamaannya. Ya, ketika memandikan jenazah, kemudian dia menutupi aibnya, ini ada pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini penting. Ya, dibersihkan kotorannya dan sebagainya. Nah, tetap ya, ketika baju sudah dibuka seperti ini, ya, maka ya, yang memandikan itu sudah siap, orang yang diwasiatin, kemudian keluarganya, ayahnya, kakaknya, pamannya, ya, kalau laki-laki ya, ayahnya, kakak laki-lakinya atau pamannya, dan satu lagi yang ketiga adalah keluarga yang agak sedikit bandel, ya, kalau bandel tuh rumah ayah itu aja, gitu ya, itu boleh, Pak, sunnah. Jadi diperbolehkan. Untuk apa? Mudah-mudahan setelah memandikan dia meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan kemaksiatannya, menjadi orang yang baik, gitu ya. Nah, setelah itu, ya, sebelum kita mandikan, pertama yang kita lakukan adalah kita wudukan, seperti kita wudu, Pak. Jadi memandikan jenazah itu sama dengan kita mandi junub, nggak jauh beda, gampang. Jadi jangan pikir, oh, mandi jenazah itu sulit, enggak, mudah. Ya, pertama kita ambil air, ya. Seorang yang memandikan boleh tadi menggunakan sarung tangan, ya. Kalau tidak menggunakan sarung pun tidak jadi masalah, tadinya kita gunakan, kita ambil. Kemudian kita pertama cuci tangannya dulu, Pak.
baca bismillah, kemudian cuci tangannya seperti ini, kita wudukan, ya. Kemudian kita ambil air, kita usapkan wajahnya, ya. Atau kalau mulutnya dulu kumur gitu ya, setelah kumur kita nggak apa-apa, nggak usah dimasukkan air, ambil air dimasukin selang gitu. Tapi cukup kita tadi, makanya menggunakan ini membersihkan misalnya gigi itu siwak gitu ya, bersihkan pakai jari gitu ya, atau menggunakan cotton bud untuk hidungnya misalnya, bersihkan dulu ya, diwudukan gitu. Kemudian wajahnya ya, kemudian tangan sebelah kanannya sama kita wudukan ya 3 kali ya, sebelah kiri 3 kali ya, kemudian kepala gitu ya seperti kita wudu ya, telinga langsung ya, dan boleh langsung kakinya jadi masalah ya, kakinya kita bersihkan ya, wudukan. Nah ini ya, sebelum hadas besar, maka hadas kecilnya dulu hilangkan ya. Junub, haid, selesai haid, berhubungan suami istri, kan itu hadas besar. Maka untuk menghilangkan hadas besar harus dengan hadas kecil terlebih dahulu, maka dengan wudu dulu. Jadi kalau mandi baru wudu ini kurang nggak sesuai dengan Rasul. Ustaz, bagaimana nanti setelah wudu terus dimandikan, kemudian nanti keluar kotoran misalnya, atau mungkin kita menyentuh kepala dan sebagainya, maka nanti diakhirkan boleh diwudukan lagi kalau terjadi hal-hal yang seperti tadi ya. Tapi kaifiyat, tata cara memandikan jenazah sebelum memandikan adalah diwudukan terlebih dahulu, seperti kita wudu salat ya, sama tadi, tangan dan sebagainya, tetap menjaga aurat. Nah setelah diwudukan seperti ini ya, kakinya sudah, semuanya sudah steril, maka kita mulai pemandian yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di hadis ini pemandian yang berapa, coba lihat. Cukup ya 3 kali pemandian, Pak. Ya cukup 3 kali pemandian. Ya, iksilnaha salasan. Ya halaman 18. Ya. Mandikanlah ia 3 kali. Ya, mandikanlah ia 3 kali pemandian. Ya, kalau sudah cukup 3 kali sudah cukup. Tapi kalau ternyata pemandian 3 kalinya tidak cukup, boleh dimandikan dengan pemandian yang kelima. Tetap bilangannya ganjil. 5, 7. Ya 5 atau 7. Tetapi kalau 3 kali pemandian ya itu sudah dikira cukup, maka selesai. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, ibda'na bimaya miniha, mulailah kalian dengan anggota badannya sebelah kanan. Jadi sama Pak, seperti kita mandi dulu, dimulai dengan dari sebelah kanan. Ya jadi perhatikan dulu nih tata caranya. Ya, nah tata caranya adalah kita ambil air yang sudah dicampur dengan daun sidr tadi pertama. Ya, kita mulai nih setelah diwudukan selesai, kemudian kita ambil air ya yang digunakan dengan campuran dengan daun sidr atau dengan sampo tadi. Nah, untuk apa? Pertama air itu kita ambil ya pakai menggunakan gayung atau menggunakan tangan, kemudian kita keramasin seperti ini. Ambil air, kemudian kita keramasin dari kepalanya dulu. Kita keramasin menggunakan air tadi, sampo. Kita keramasin, gitu ya, bersihin dulu semua, gitu Pak ya, bersihin, gitu kan. Sampai karena daun sidr ini tujuannya adalah tadi berbusa Pak, ya biar berbusa bersihkan dulu. Ya, daun sidr ini masya Allah, ya digunakan juga untuk memandikan orang-orang yang terkena gangguan jin. Ya orang yang kesurupan gitu ya, mandikan dengan daun sidr. Ya. Dan insya Allah sudah banyak di mana-mana pohon sidr ya, pohon bidara ya. Keramasi dulu Pak. Diawali dengan mengkeramasi mayit. Ya kemudian setelah itu adalah kita mulai dari sebelah kanan. Jadi air itu kita mulai dari sini Pak, sebelah kanan. Dari depan dulu air itu kita siramkan, bersihkan dulu gitu ya. Di sebelah kanan semuanya gitu ya. Disunahkan 3 kali Pak. Dari atas lagi ambil air, dari atas ke bawah gitu ya.
Ya, dan habis lagi, ya. Kemudian kita gerakan seperti ini sedikit, kemudian kita ambil air tadi dari sebelah sini juga, belakangnya sambil digosok-gosok Pak, gosok, gitu kan, 3 kali. Ya, setelah 3 kali, ya kemudian kita mulai dari sebelah kiri. Kita ambil air tadi daun yang dicampur dalam daun sider, ya kita siram lagi dari sebelah kiri, dari kepala, sini semua nanti kita usap, ya, usap kita bersihkan, ya. Siram lagi, ya, gitu. 3 kali, kemudian kita miringkan, ya, kita ambil air, kemudian kita bersihkan juga badannya, 3 kali, ya. Dan kemudian setelah itu kita boleh menggunakan air, ya, kemudian kita sabunin, bersih, ya, menggunakan air kita sabunin, kita ambil apa namanya, sabun, ya, sabun cair atau sabun batangan, kita bersihkan, ya. Bersihin, sabunin, ya. Kemudian kita bayur air dengan air biasa, semuanya. Bekas tadi, sampo daun sidir tadi itu sampo tadi, ya. Maka ketika itu, ya, sudah bersih nih campurannya daun sidir tadi dengan sabun, ya. Boleh hidungnya dengan cotton bud kita bersihkan, ya, telinganya juga dan pemaksaan, ya. Kemudian kita siwak giginya misalnya, ya, itu lakukan, dibersihkan. Dan itu adalah pemandian yang pertama. Ketika kita lakukan itu pemandian yang pertama. Lalu kita pengen pemandian yang kedua. Kita menggunakan air biasa, ya, kita siram lagi, gitu ya. Kita sama caranya, kita mulai dari kepala lagi, ya. Kita mulai dari sebelah kanan lagi, ya. Kalau mau praktek nggak apa-apa, langsung ambil air, kita mandiin langsung. Ya. Kemudian kita miringkan. Makanya tadi yang satu ada yang megangin Pak, makanya bertiga. Yang bertiga, kalau satu ya kewalahan juga. Ya, makanya 2 atau 3 cukup. Jadi yang satu bagian miringin, satu ngambil air, yang satu ngusapin. Gitu ya. Sebelah kanan, gitu ya. Kemudian 3 kali udah selesai, kemudian sebelah kiri sama. Ya, kita mulai lagi sama dari kepala, ketiga. Ya, kita sabunin lagi Pak, ya, sabunin lagi, bersihin dari sebelah kiri, kita siram, ya, siram menggunakan air. Itu pemandian yang kedua, ya. Nah, setelah pemandian yang kedua, kita lihat nih, sudah nggak ada kotoran, sudah bersih, sudah wangi, gitu ya, sudah yakin lah ini sudah bersih. Kita ingin mengakhiri pemandiannya, ya. Dan sudah nggak keluar darah lagi, ya, sudah benar-benar sudah nggak bau lagi mayat nih, ya, jenazah nih, ya, kita ingin mengakhiri pemandiannya, ya. Maka kita mandikan dengan pemandian yang terakhir, yaitu pemandian yang ketiga, ya. Yang ketiga itu kita memandikan dengan air yang dicampur dengan kapur. Kita mulai lagi dari sebelah kanan, ya, depan 3 kali. Kenapa biarin? Biar kapur barus itu tetap melekat di tubuhnya. Ya, biar. Itu pemandian yang ketiga, bersih. Ya, kemudian setelah itu sama miringkan lagi, bersihkan lagi belakangnya, ya. Kemudian sebelah kiri 3 kali menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus, ya, miringkan lagi, gitu kan, dan sebagainya. Dan selesai pemandian yang ketiga. Nah, tapi ketika pemandian yang kedua tadi, kita rasa belum bersih, masih bau, kotoran masih keluar darah dan lain sebagainya misalnya, ya. Maka boleh kita ulangi pemandiannya dengan pemandian yang ketiga, keempat, dan kalau sudah pemandian yang keempat selesai dan bersih, kita yakin, maka kita akhiri dengan pemandian yang kelima. Sudah selesai 5. Menggunakan air yang dicampur kapur barus. Selesai. Ya, selesai. Ya, mudah. Ya, sama seperti kita mandi junub, diawali dengan sebelah kanan, gitu ya. Di sebelah kiri. Kalau mandi junub kan kita mandi sendiri. Kalau ini kan kita mandi sendiri. Dan tenang Pak, nggak usah ada bacaan-bacaan apa namanya, mantra, dibaca mantra, itu nggak usah. Ya,
Ya. Kemudian di giginya ada gigi emas. Wah, gimana tuh? Oh, kan mahal tuh. Ya kalau memungkinkan bisa dicopot, itu kan tidak menyakitkan dan mudah, silakan, itu menjadi harta warisan untuk keluarganya. Tapi kalau sudah menempel, sudah melekat menjadi daging, ya nggak usah dipaksa juga pakai palu dicopot itu biar. Jadi paksa copot itu ya. Jangan paksa. Nah, ketika sudah selesai dengan pemandian yang ketiga, ya boleh kita menggunakan handuk, ya kita elap, boleh bersihkan. Ya kalau wanita dipintal rambutnya menjadi 3, gitu ya. Kemudian sarungnya pun kita ganti dengan sarung yang kering, bersihkan seperti tadi. Kita siapkan bahan berikutnya adalah kain yang bersih, ya. Tetap kita menjaga auratnya, ya, seperti ini, ya. Kemudian kain yang basah ini cukup kita tarik saja, ya. Tetap kita menjaga aurat, ini paling penting, menjaga aurat, jangan dibuka begitu saja. Ya, sudah bersih seperti ini, maka kita siapkan pengkafanannya. Ya. Baik. Ini pemandiannya. Ya. Kita bisa praktek menggunakan air langsung atau cukup seperti ini, kalau bisa dipahami silakan. Kalau belum ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya tentang masalah memandikan, silakan. Sebelum kita mengkafani, silakan. Mau kalau yang pemandian yang terakhir tadi nyiram kepalanya disiram lagi kan? Pemandian yang terakhir, ya. Yang ketiga dengan kapur barus dia disiram seperti ini. Kita nutup seperti ini. Tetap kita menjaga dan ingat Pak, ketika memandikan mayat itu tetap harus ada rasa kasih dan sayang kepada mayat. Tetap kita jaga, ya airnya. Jangan juga kita mau ambil air langsung dicelupurin gitu ya. Tetap kita jaga. Dari kepalanya sama. Tetap disiram ya. Ya siram Pak. Dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus tadi. Ya, silakan. Untuk pemandian 1 dan 3 itu caranya sama saja ya? Sama betul. Cuma airnya tadi yang berbeda. Terus untuk 3 air tadi itu sunnah atau kadang-kadang kita mandi cuma 1 aja Ustaz yang kita lakukan. Ya, Rasulullah yang wajibnya 1 Pak. Sunnahnya 3 seperti kita wudhu, ya itu sekali, yang wajibnya sekali. Ya sunnahnya 3 kali, 5 kali, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, aksirna bisalah, mandikanlah sebanyak 3 kali, ini sunnah. Tapi wajibnya 1 kali, misalnya kita airnya terbatas Pak. Ya. Yang penting kita di satu lingkungan ini lagi kemarau panjang nih, airnya cuma pasti cuma 1, maka cukup kita mandikan sekali saja dengan menggunakan air yang ada. Bahkan kalau memang tidak ada air, ayamum tadi, ditayamumkan. Jadi kita tidak terlalu memberatkan. Ya ada air, mandikan dengan air. Tapi kalau air berlimpah seperti di Bogor nih, ya saya lihat sampai begini juga air itu berlimpah. Ya jangan pelit-pelit banget. 3 kali. Ya mandi pertama tadi air yang dicampur dengan daun sider atau sampo, gitu kan, sabun dan sebagainya. Yang kedua dengan air biasa, dan yang terakhir pemandian yang terakhirnya menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Maksudnya dimandikan 3 kali biar start ya? Iya. 3 kali sudah tahap 1. Betul. Ya sambil tetap dibersihkan dan dilap-lap. Artinya kotoran disabuni, boleh menggunakan sabun setelah itu dibilas. Kalau untuk keramas, kalau misalkan airnya yang bicara tidak keluar busa, kita pakai sabun biasa. Tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Jadi boleh mengkeramasi jenazah itu. Menggunakan air yang dicampur daun bidara atau air yang dicampur dengan sampo. Tidak jadi masalah. Ya. Kalau membersihkan yang di dalam mulut itu berarti Dengan air hanya di air diambil terus didinginkan saja. Tidak. Jadi air kemudian ke tangan kita, ya ke tangan kita balut dengan kain, kemudian kita gosok. Untuk mulutnya ya, untuk mulutnya. Ya. Tidak usah dengan air kita cukurin ke mulutnya. Ya cukup. Ya dan hidungnya kita ambil air, kita bersihkan. Ya seperti ini. Ya. Yang bisa dijangkau silakan dijangkau. Ya, tetapi sebelum dibutuhkan tadi tetap harus dibersihkan kotorannya dulu sambil disop-sop dari perutnya. Ya, diangkat, dibersihkan, siram, diangkat, dibersihkan, siram, pakai sabun dan sebagainya. Sampai benar-benar tidak ada kotoran.
waktu dimandiri masih keluar darah dan sebagainya. Nah ini boleh menggunakan kampas, perban dan lain sebagainya atau sesuatu yang dapat menyumbat darahnya. Kalau terjadi terus pendarahan, ya termasuk juga nanti ketika memandikan masih keluar kotoran dan sebagainya, itu juga boleh kita menyumbat duburnya dengan kapas, ya atau dengan tadi kita akan buatkan pampers dan sebagainya ketika ingin mengkafani, tidak jadi masalah. Ya, apalagi kita memandikan. Kalau anak bayi baru meninggal tetap ditutup auratnya. Iya, tadi tidak ada aurat usia yang di bawah 7 tahun. Makanya tadi laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan. Begitu juga perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki yang memang di bawah usia 7 tahun. Ya tapi tetap ya kita tetap menjaga adabnya. Yang kita lepas begitu aja. Ya. Tetap itu sebagai dari adab. Mandikan jenazah. Silakan. Kalau untuk memecahkan kotoran kan sebelum dibutuhkan pertama Ustaz ya. Sebelum dibutuhkan betul. Ini habis kita mandikan, dibutuhkan nih. Nah, kemudian kita akan tarik 3 kali dikeluarkan lagi kotorannya. Jadi 2 kali perlu diurut ya. Seperlunya Pak. Jadi penekanan kotoran yang ada perutnya itu ditekan seperlunya, kira-kira sudah tidak keluar lagi. Artinya ketika kita akan lagi ada kotoran, bersihkan lagi, ya dicebokin, gitu kan. Kemudian tekan lagi, coba dicek, ya, kemudian dibersihkan lagi. Kalau sudah ditekan kemudian sudah tidak keluar apa-apa lagi bersih, cukup. Jadi disesuaikan dengan keperluan sama ayat ini untuk sebelum diwudukan. Oh, berarti di awal sebelum diwudukan Ustaz ya? Harus di awal. Berarti wudunya juga kali Ustaz ya? Sebelum sudah dimandikan. Nah, wudu itu adalah di pertama ya, sebelum dimandikan. Nah, ketika nanti pas pemandian misalnya keluar sesuatu, keluar lagi misalnya bau dan sebagainya, ya, maka boleh diwudukan. Ya, tetapi kalau tidak terjadi keluar sesuatunya dari perutnya, dari tubuhnya sudah tidak keluar lagi, tidak diwudukan lagi, cukup dimandikan saja, diakhiri dengan daun kapur baru saja. Sudah tidak diwudukan. Untuk yang jenazah yang rusak atau hancur dimandikan ini sama seperti itu juga. Baik, kalau jenazah yang meninggalnya karena mutilasi, misalnya terpotong-potong atau terbakar dan lain sebagainya, kalau memungkinkan bisa dimandikan. Ya, itu dulu kalau jenazahnya memang terpotong-potong karena mutilasi, kita persatukan dulu tangannya, ya, dijahit boleh, dijahit dulu. Ya, kakinya dijahit, disambung-sambungin dulu. Ya, tentunya tata cara pemandiannya pun harus dengan perlahan. Dan tidak sampai pas mandi copot lagi. Ya. Kalau memungkinkan bisa dimandikan. Tetapi kalau sudah tidak bisa dimandikan, sudah tidak memungkinkan karena terbakar, hangus dan sebagainya, cukup ditayamumkan kalau bisa ditayamumkan. Kalau sudah tidak bisa ditayamumkan, sudah dikafani, dikuburin. Ya. Seandainya memang itu tadi sudah kaku, ya maka perlu dironggakan tadi dari awal. Jadi ketika memang sudah meninggal, ronggakan tadi tutup. Karena kalau sudah meninggal biasanya agak kendor, makanya terakhir meninggal kendor. Cuma kalau sudah kendor, kemudian dibiarkan sekian jam, ya tanpa harus direndamkan, itu biasanya langsung kaku, keras nanti ketika pemandian. Karena kita pengalaman ketika memandikan jenazah, kemudian sudah sekian jam, kemudian persediaannya nggak dilemaskan, itu ketika memandikan tangan itu susah. Sudah kaku Pak, keras. Kalau dipaksakan bisa patah, dan itu nggak boleh. Tetap kita mengurusi jenazah harus seperti kita mengurusi ketika dia masih hidup. Artinya ada tuntutan. Jangan sampai ada kekerasan seperti itu. Kalau tangannya kagak pakai aja, nggak boleh menyakiti, gitu ya, boleh menyakiti jenazah. Tetap aurat seperti ini tetap. Terakhir, masalah memandikan. Kan ini ditutup aurat itu pas mandi kita langsung nyentuh kemaluan gitu. Enggak, selesai. Kalau sudah selesai, kita kan pakai sarung tangan lagi, kita copot. Sudah selesai memandikan nih, kita tutup auratnya seperti ini. Tetap kita kalau menyentuh kemaluan kan tadi ketika memandikan, ya, ketika membuka misalnya mencekoki, pastikan kita menutup kemaluannya. Maka kita gunakan tadi sarung tangan, ya, atau sesuatu kain untuk menjadi pembatas antara tangan kita dengan kemaluan.
Nah, kalau misalnya udah selesai dimandikan, sudah selesai dibuka dari mandikan, kemudian kita bersihkan, kemudian tangan kita menyentuh kemaluan, apakah batal lagi, harus dimandikan lagi? Tidak. Mayat itu tidak perlu dimandikan lagi dan tidak perlu diwudukan lagi. Kalau tangan kita menyentuh kemaluan kita, ya sudah. Setelah selesai dimandikan tadi dengan pemandian yang terakhir, kita bawa ke tempat pengkafanan. Ya, pengkafanan. Jelas ya pemandian ya? Perlu praktek langsung dengan menggunakan air? Cukup begini ya, gambar ya. Nah, kalau air kita akan ke kamar mandi mengambil air, langsung praktek benar. Tapi harus siap bawa salinan. Baik, bisa turun dulu terlebih dahulu. Baik ya. Nah, ini kaifiat di dalam memandikan jenazah. Ya, sampai jam berapa ini kita? Nanti habis ini kita praktek masing-masing ya. Kalau bisa kita bikin kelompok, bikin tim, majelis perusahaan jenazah. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi poin yang pertama adalah letakkan mayat itu ke tempat seperti ini ya, meja atau sesuatu, kemudian dilepas pakaiannya, gitu Pak ya, sama seperti yang kita praktekkan tadi. Kemudian selanjutnya adalah kita mengurus perutnya. Kita keluarkan kotorannya, ya. Kemudian sambil kita bersihkan kemaluannya, kotorannya itu dengan menggunakan air. Prosesnya seperti tadi. Nah, setelah ini yang akan kita lakukan adalah mulai dengan diwudukan. Ini diwudukan sebenarnya, ya, diwudukan, ya, diwudukan terlebih dahulu, ya. Setelah diwudukan ini, kemudian kita menggunakan air yang dicampur dalam sidr atau air yang dicampur dengan sampo. Kita keramasi kepalanya terlebih dahulu. Ya, kita keramasi, ya. Kemudian barulah kita mulai memandiannya dari sebelah kanan, dari depan, sebelah kanan, gitu ya. Ya, kemudian belakangnya, ya, kemudian sebelah kirinya dianginkan dan sebagainya. Ini semuanya proses pemandian pertama. Pemandian kedua sama, pemandian ketiga sama. Gitu. Ya, gambarannya seperti tadi. Nah, kemudian kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua adalah, atau menu yang kedua adalah mengkafani, Pak. Nah, ini kain kafan ini beraneka ragam. Ya, kalau di pasar-pasar itu biasanya lebarnya itu kisaran 80 atau 90 gitu. Panjang sih panjang, cuma harus dipotong, Pak. Nah, cara potongnya adalah pertama yang harus kita siapkan adalah pengikat kain kafannya, Pak. Berapa? Tidak ada batasan, Pak. Boleh 5, boleh 7, ya, dengan bilangan ganjil. Atau kalau sekiranya 3 cukup, atau 5 cukup, ya. Dengan kita pertama mengambil, ya, kain, kemudian kita buat seperti ini. Kita potong dengan menggunakan gunting, ya. Mana gunting tadi? Ya. Kita potong, kita buat, ya. Setelah kita buat, kita misalnya menggunakan 5. Pertama kita buat untuk di kakinya, satu. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita letakkan untuk diikat di persendiannya, yaitu di lututnya, Pak. Di lutut. Nah, kayak yang kedua kita buat ini 5 atau 7 boleh. Ini jadi syarat, ya. Kemudian yang ketiga, ya, di bagian perut, ya. Kemudian yang keempat di bagian dada, ya. Dan yang terakhir yang 5 boleh 5 boleh 7, Pak, sesuai dengan keperluan. Tidak jadi batasan, Pak. Harus 5 misalnya, harus 7 tidak. Ya boleh 5, boleh 7, silakan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalau badannya panjang, gede, ya mungkin 7 gitu. Tapi kalau badannya pas-pasan, ya 5 juga cukup. Kita taruh di kepalanya seperti ini. Ya. Nah, ini pertama kita siapkan dulu nih. Ya, kain-kain seperti tadi, dari kain kafan tadi kita buat. Kemudian kalau kita beli di pasar, Pak, kain kafan,
Itu kan biasanya bentuknya masih gelondongan. Ya, bentuknya masih gelondongan, artinya masih bulatan gitu ya. Maka kita harus memotong terlebih dahulu. Kalau jenazahnya misalnya ukurannya 120 misalnya panjangnya, ya, maka dilebihkan kain kafannya dari 90 ini ditambah 90 cm ke kepala, 90 cm ke kakinya. Dilebihkan. Ya. Kemudian kalau kakinya, kalau badannya ini 80, ya kalau ada. Kalau badannya ini misalnya lebarnya ini adalah misalnya berapa biasanya 70, ya, maka dilebihkan ke sini 30 cm minimal dan dilebihkan ke sini kali lipatnya. Kalau di sini misalnya 60, maka ditambah lagi ke sini 60, di sini 60. Jadi berapa? 60 kali 3, 180. Ya kalau lebarnya mencukupi itu. Tapi biasanya kalau kain kafan yang di pasaran itu tidak cukup. Apalagi kalau badannya besar. Makanya ada sebagiannya caranya ketika mengkafannya itu disilang, Pak. Disilang. Jadi kain kafan yang pertama sebelah kanan, ya kain kafan yang kiri sebelah kiri, luarnya kendor, dan kain kafan yang ketiganya itu di tengah-tengah. Ya biasanya begitu, Pak. Ya. Kalau kain kafannya tidak cukup. Tapi kalau seukuran kain kafan yang saya punya, kebetulan kita punya produk kain kafan dan kita produk sendiri, promosi, itu ukurannya sudah besar, Pak. Dan ini ukuran untuk orang-orang Arab. Mau badannya besar, mau badannya kecil, itu pasti cukup. Ini lebarnya. Bisa minta tolong satu orang? Boleh, Pak. Kita itu dulu. Infokan. Kalau panjangnya ini bisa 1 meter berapa ini perkiraan? 1 meter 60 atau 1 meter 80? 15, 1 meter setengah. Panjang besar. Ingat, Pak, kita di dunia ini kadang-kadang kita punya pakaian di lemari macam-macam. Ya ada jaket, ada semua. Cuma kadang-kadang kita pas ketika meninggal, ketika di kapal ini nggak punya. Makanya kalau bisa kita punya stok, Pak, di rumah masing-masing, Pak, minimal 1 aja, Pak. Stok. Ya apalagi kayak kemarin ada kejadian meninggal jam 1 malam. Jam 1 malam meninggal. Pasar masih pada tutup, Pak. Cari ke DKM, stoknya habis. Bingung akhirnya. Gimana mau kapan? Kalau kita sudah punya dari sekarang stok minimal 1 di rumah misalnya, kayak kapan kan kalau ada yang meninggal kita bisa hadiahkan. Kalau keluarga kita ada meninggal bisa kita pakai. Minimal buat kita nanti pesan wasiat nih, kalau saya meninggal sudah ada kain kafan di lemari. Gitu. Untuk mengingat itu tadi tidak asli loh. Perbanyak ingat kematian. Salah satunya kita nyimpan seragam dalam tubuh kain kafan. Seperti ini besar kain kafannya dan kualitas bahannya bagus. Ya, lembut. Ya tidak terlalu bagus banget, tidak terlalu murahan banget, Pak. Tidak terlalu jelek banget. Jangan sampai ketika di dunia kita pakainya bagus-bagus seperti ini, ketika meninggalnya pakai spanduk apa namanya? Spanduk apa tuh ya? Partai harus spanduk apa tuh yang keras bahannya. Jangan juga, Pak. Nah, kalau laki-laki, Pak, laki-laki itu bikin 3 helai kain kafan seperti ini. Dibuat, ya. Biasanya kalau di masyarakat atau kalau kita biasa beli di pasar-pasar itu lebarnya nggak seperti ini, segini dia, 120-an, segini biasanya. Tidak terlalu lebar ya, tidak terlalu lebar. Kalau ini insya Allah cukup. Nah dibuat 3, dia buat 3. Nah kain kafan yang terbaik, ya kain kafan yang terbaik ini diletakkan di yang pertama seperti ini. Kita buat dulu. Nah setelah kita letakkan seperti ini, ya, kita singkirkan terlebih dahulu. Ini mayatnya tadi ceritanya habis beres dimandiin ya. Kita timnya sekarang membuat kain kafannya. Ya kita buat dulu tali-talinya. Kemudian kain kafan seperti ini kita buat 3 helai. Kalau wanita nanti beda lagi. Kalau wanita 5. Ya 2-nya seperti ini. Kemudian yang satunya gamis, yang satunya lagi kerudung, yang satunya lagi sarung. Itu untuk akhwat. Tapi kalau laki-laki cukup 3 seperti ini. Ya. Nah, kemudian letakkan kain kafan yang pertama dan kemudian kita bayur dengan kapur barus. Ya, kita ambil kapur barus dan juga disunahkan kita menggunakan minyak wangi-wangian. Jadi kita ambil kapur barus, kita siram. Jadi kita bayur aja, Pak. Ya.
Usap ya. Hah? Dianjurkan dulu ke barus. Iya, ke barus. Hancurkan dulu kalau masih bulut-bulut. Kalau sudah lembut juga ya. Ada yang saja pasaran ya yang dia lembut. Banyak Pak. Sudah banyak yang lembut seperti itu sudah banyak. Dan kemudian kita ambil minyak wangi, ya. Kita apa namanya? Taburkan minyak wangi, kan? Sudah. Kemudian kita menggunakan, kita letakkan lagi kain kafan yang kedua. Ustaz, kalau minyak wanginya apakah harus ada kriteria? Karena kita pengen sederhana ada yang semprot gitu kan? Tidak ada kriteria. Mau semprot apa itu penting minyak wangi, ya. Asal jangan minyak sayur ya. Sama ya, sama. Yang kedua seperti ini, ya kita taruh ini lagi Pak, harus minyak wangi, gitu kan? Dan yang ketiga sunnahnya, tadi salah satu sunnah di dalam mengkafani mayat jenazah laki-laki dari 3 helai kain kafan, salah satunya adalah kain kafan yang bergaris. Menggunakan ini, kain kafan yang bergaris. Nah ini untuk yang paling paling dalam. Yang paling Ya. dalam. Itu kayak kain Selimut Pak, betul Pak. Boleh mengkafani salah satu ini sunnah. Kan kita ingin sesuai sunnah. Kalau ada silakan. Nah, kalau tidak ada kain kafan yang bergaris seperti ini, ya, maka kita menggunakan kain kafan yang sama seperti yang kedua atau yang pertama tadi. Kalau tidak ada, tapi kalau ada, Rasulullah sangat menyenangi salah satu kain kafan di dalam mengkafani mayat jenazah laki-laki. Salah satunya adalah kain kafan yang bergaris. Kemudian kita taruh minyak wangi, ya. Kemudian kita taruh apa namanya, ya. Dan boleh kita letakkan apa namanya kapas sesuai dengan kebutuhan Pak, ingat, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kapas kita letakkan di kepalanya sini, ya, kepalanya sesuai dengan kebutuhan Pak. Jadi jangan terlalu juga banyak di kepalanya. Kemudian juga di sini kita siapkan dulu kalau dibutuhkan yaitu popok atau celananya. Kita buat celananya. rompi kan? Rompi enggak? Rompi enggak? Enggak. Kalau akhwat iya. Ini untuk apa namanya laki-laki. Kalaupun tidak menggunakan popok pun tidak masalah. Kalau sudah tidak keluar lagi, itu kan dikhawatirkan tadi ketika pertama ini keluar kotoran. Maka dibuatlah yang namanya popok seperti ini. Kita buatkan saja, ya selembar aja kecil. Taruh di sini. Kemudian kita letakkan kapas, ya. Di sini juga kita letakkan kapas, boleh, gitu kan? Kita sirami apa tadi, kubur barus, minyak wangi dan lain sebagainya. Ya, selesai di laki-laki seperti ini. Kemudian setelah itu, barulah kita letakkan jenazahnya. Masukin di sini. Mana mayatnya tadi? Jadi Ustaz, berarti harus ada 2 tim Ustaz ya? Iya. Tim kemanikan sama tim. lagi. Gitu aja. Di sini kepala kita. Ya, kepala. Oke. Nah, dalam kondisi jenazah tetap tertutup auratnya. Ini kan kita letakkan seperti ini dari tempat pemandian, kita letakkan tempat pemandian ini sudah kita siapkan pemandian dan sebagainya. Ya. Pertama yang harus dilakukan oleh tim pengurusan jenazah di dalam pengkafanan adalah boleh kita memberikan wangi-wangian di 7 anggota wudhunya, 7 anggota sujudnya. Ya, kaki kita minyak wangi, kita kasih wangi-wangian, ya. Kemudian di lututnya, ya, kemudian di tangannya, di telapaknya, kemudian di kepalanya boleh kita berikan minyak wangi Pak, boleh. Sunnah, ya, sunnah, wangi. Ya, setelah pakai minyak wangi dan sebagainya, kita apa namanya, kalau tadi khawatir keluar kotoran, kita bisa bikin popoknya tadi, ya dengan seperti ini, kita potong, ya, kemudian kita ikat ke tali, ya, seperti tadi, gitu ya, tutup aurat. Kemudian kita kasih kapas sesuai dengan kebutuhan. Dan tangan ini kita tidak jadi masalah, mau seperti ini Pak, ya, atau seperti ini juga tidak jadi masalah. Tidak harus apa lupus seperti ini bersedekap, tidak, atau harus begini ya apa begini. Rasulullah SAW membolehkan dan para ulama juga membolehkan ini, tidak masalah. Atau ulama. Ya kalau kita lebih senang seperti ini silakan.
Ya, kalau kita lurus juga tidak dengan cocok. Biasanya lebih mudah seperti ini nanti untuk ikat. Ya, baik kalau kita menggunakan seperti ini berarti kita taruh kapas misalnya, dan kapas itu sesuai dengan kebutuhan di perut, ya di kepala misalnya, ya tidak mesti dihijabin. Ya kalau laki-laki dihijabin, kalau perempuan pakai hijab, kalau laki-laki enggak. Nah, kemudian kita mulai dari sebelah kanan. Kalau ini sudah luruskan seperti ini, ya kita mulai dari sebelah kanan, sebelah mana? Sebelah sini. Nah, kita tampanin, nah seperti ini, ya. Kita tarik dari sebelah kanan, apa-apa. Kita buka dulu sebentar. Nah ini kita tinggal rapiin aja Pak. Ini kan ada. Nah ini kapan aja. Kemudian ya kita ambil kain kapan dari sebelah kiri. Kita tekuk seperti ini, ya. Kemudian kita rapikan seperti ini. Kita tekan sedikit, kemudian misalnya. Nah, sebelum pengkapanan yang kedua, kan di dalam itu saya sarung, ya. Tinggal kita dari sini kita ambil saja, kita sarungnya, ya. Kita ambil, kita tetap aurat, kita tarik, auratnya tetap terjaga, gitu ya. Ini tinggal kita rapikan saja Pak, kita telap ini. Oke. Kemudian kain kapan yang kedua. Ini tidak perlu diikat ya? Ikatnya enggak, nanti. Ikat yang terakhir. Kemudian dirapikan, ya. Kemudian kapan yang ketiga. Ini kalau ini kan cukup tuh, ya cukup. Kamu badannya besar apa cukup Pak? Nggak mesti harus disilang. Tapi kalau misalnya kayak kafannya yang biasa di pasar nggak cukup, itu harus disilang. Silangnya kan caranya sebelah sini, kemudian di tengah satu, silang, baru diikat. Ya. Kemudian yang terakhir. Kan cepat udah, ya tinggal tarik sini, ya. Jadi dia ini bagus jadinya, warnanya, ya. Nah, kain kapan yang paling bagus, yang paling bawah. Jadi kalau kain kapannya yang paling putih, itu taruh yang paling bawah. Kemudian ini tinggal kencengin aja. Ini diikat di sini boleh. Ini boleh diikat seperti ini. Nah, diikat. Diikatnya sebelah kiri ya. Sebelah kiri berarti sebelah sini. Untuk nanti kan ketika dimakamin dimiringin. Sebelah kiri sebelah sini ya. Ikat, dan pengikatnya pun tidak mesti ikat mati. Cukup dengan menggunakan simpul saja. Ini ya. Kemudian ditutup. Nah, jadi enggak gitu. Nah ini artinya kalau nanti tadi kalau sudah begini kan, kalau keluarga yang mau takziah misalnya, yang dari Bandung, yang baru dari Lombok, cukup mukanya tutup saja dengan kain seperti ini. Jadi nggak usah ditutup mati dulu, ya. Tapi kalau sekiranya sudah semua, sudah nggak ada yang takziah, artinya sudah siap dikuburi, tinggal diikat, ya. Tinggal diikat, ini diikat Pak, sudah. Nah, ya, tinggal dirapikan. Tinggal dirapikan, gitu kan? Nafas. Kan bagus. Ikat di sini.
Ya, ini boleh juga ditekan seperti ini, ikat seperti ini. Tidak jadi masalah. Ya. Kencang. Ya. Jadi kain kafan itu sesuai dengan kebutuhan, Pak. Ya. Tadi diarahkan aja. Cukup. Kalau orangnya sih mesti ganjil ya Ustaz ya. Ya, 3. Ini tinggal kencengin tadi ya, kurang kenceng aja nih. Selesai. Ya, jadi masalah tinggal baru kita bawa ke pemakaman gitu. Apa ke tempat sholat. Gitu. Tapi kalau masih pengen tajia, umpamanya itu tempat apa? Di sini sama leher, sama kepala. Gitu ya. Jadi tinggal kalau ada yang mau tajia, tinggal dibuka saja. Tadi ya. Gitu ya. Tinggal pakai kain. Tutup. Ya. Kain. Ya. Tinggal tutup seperti ini. Ini juga kita tutup dengan kain juga. Ya. Saya. Sudah. Ya. Siap untuk ya. Kain kafannya praktis gitu. Besar, cukup. Nah, kalau kain kafan yang tadi disilang, ya, itu berarti harus nyeting gitu, ngilangnya. Ya kan? Kalau ada kain kafan yang saya bawa ini kan, kalau yang akhwat harus bikin kerudung. Makanya kalau perempuan itu 5 helai. 5 helai kain kafan. Kalau laki-laki cukup 3. Ya, kalau perempuan nanti harus ada apa namanya, sarung, harus ada jubah, dan harus ada kerudung. Perempuan 5 helai. Ya. Tapi kain kafannya cuma ada 1 misalnya. Ada 1 gimana? Maka cukupkan 1, wajibnya 1. Ya. Nah, ternyata pas kain kafannya pas diukur cuma 1, udah gitu nggak pas. Kalau ditarik kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Apa yang diperlukan itu? Adalah menutup kepalanya, sedangkan kaki-kakinya kita tutup dengan alang-alang. Rumput. Itu dengan rumput. Tinggal boleh gitu, cukup. Ternyata kakinya nggak cukup, Pak. Kan pernah terjadi. Kalau sekarang, insya Allah nggak akan kekurangan, gitu ya. Begitu, Pak ya? Pengapalan sudah selesai. Ya. Boleh kita siapkan, kita buka, gitu kan? Baik, untuk pengkafanan ada pertanyaan sebelum kita praktek, kita bikin tim. Baik, coba. Itu kalau kain kafannya kurang tadi kan yang didorongkan kepalanya. Betul. Kakinya kalau ditutup selain dipakai daun-daunan boleh. Iya, dengan apa? Kain sarung atau Boleh, tidak jadi masalah. Ya. Kalau ada kain sarungnya. Jadi kebetulan kain kafannya kain kafan yang memang pas, ya, yang sudah nggak apa namanya dipotong-potong lagi, gitu kan? Ya, tapi kalau kita apa namanya lihat di lapangan, biasanya kalau kita di pasar, ya biasanya kan bentuknya masih gelondongan. Makanya kita siapkan gunting, kita siapkan apa namanya ukuran ayat tadi, dan kalau bisa dilebihkan tadi. Ya, kalau misalnya panjangnya itu 120, berarti harus dilebihkan. Atasnya 60, bawahnya tambah lagi 60. Kalau misalnya lebarnya di sini dia 70, maka tambah lagi di sininya 70, di sini 70. Berarti 70 kali 3, 121. Untuk kasih untuk menutupi ke kanannya dan menutupi ke kirinya nanti. Gitu. Kalau motong sendiri, gitu ya. Seperti itu. Cukup. Step. Baik, untuk pengkapanan prakteknya kita jelaskan seperti tadi, dan sekarang kita sholat asar dulu ya, atau gimana, panitia? Sudah asar ya? Sudah. Gimana, silakan moderator. Untuk materi pemandian dan pengkapanan saya pikir cukup. Kalau mau praktek teman-teman bisa kita bikin tim, silakan nanti pada asar atau gimana teknisnya silakan. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya silakan. Kalau perlu, kalau bisa di BEM atau di kita nih warga
di pertemuan kita hari ini kita ada hasilnya apa? Ya kita bentuk tim MPJ, Majelis Pengurusan Jenazahnya, yang misalnya di badan eksekutif mahasiswanya tim pengurusan jenazah. Jadi kalau ada mahasiswa yang meninggal, utus aja dia. Ya, ini ada yang meninggal nih di sini, berangkat, jangan. Yang penting tadi punya keberanian sekarang. Ya kadang-kadang kita teori udah tahu, ketika suruh ada yang mandiin, mengkafani, kabur. Mental harus ada. Jadi anak-anak, teman-teman yang sudah ikut praktek saat ini, ketika terjadi ada kematian dan siap mengurus jenazah, antumlah turun tangan. Gitu ya. Jangan nyuruh-nyuruh yang lain. Apalagi kalau kita sudah diwasiatkan. Ya sudah kita wasiat, ada yang wasiatin antum kalau ada yang meninggal antum yang urus ya. Ya, baik. Saya kasih PR sambil kita nanti selesai sholat. Silakan teman-teman kalau bawa kertas enggak? Enggak. Bawa pulpen enggak? Enggak. Yang bawa pulpen dan bawa kertas saja. Silakan bikin 3 wasiat. 3 wasiat. Wasiat untuk keluarganya dan wasiat untuk temannya. Kalau saya meninggal, saya wasiatkan bla 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 bla. Karena membuat wasiat ini salah satu sunnah. Ya. Wasiat harus ada wasiat. Makanya ini materinya sebenarnya panjang ya. Tadi karena kita langsung praktek saja jadi cepat. Ya kalau materi sini bukunya juga cukup tebal. Tetapi mudah-mudahan di poin memandikan dan mengkafani kita sudah tergambarkan. Ya insyaallah kita kan untuk menyolati dan menguburkan insyaallah kita semuanya bisa. Ya kalau menyolati kalau jenazahnya perempuan posisi imamnya ada di mana? Di tengah-tengah. Kalau jenazahnya laki-laki posisi imamnya ada di kepala. Ya kemudian 4 kali takbir. Takbir yang pertama mengucapkan Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir yang ketiga mendoakannya. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Kalau panjangnya boleh tambah wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa aksiru bil ma'i wasadi wal bar wa nadhi min al khataaya wa kawaina tasabul abyad wa akhirhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Itu panjangnya Pak. Kalau ada apa cukup Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau perempuan yang meninggalnya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha. Kalau jenazahnya banyak seperti terjadi gempa kemarin yang meninggal banyak, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi. Takbir yang keempat salam. Ya, walaupun juga ada sebelum salam ada doa yang mengatakan Allahumma la tahrim ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Tidak boleh salah. Ya tapi kalau sudah cukup takbir yang keempat itu salam. Ya, takbir Allahu Akbar baca Al-Fatihah. Ya, takbir yang kedua Allahu Akbar membaca sholawat. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, sholawat seperti itu tahiyat. Takbir yang ketiga Allahu Akbar tadi Allahumma gfir lahu warhamhu. Takbir yang keempat ya apa namanya? Dia sejenak kemudian kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh mengangkat tangan. Sebagian para ulama juga ada yang mengatakan boleh tidak mengangkat tangan. Boleh jadi masalah khilaf fikih. Silakan ambil pendapat yang lebih kuat. Ya. Kemudian setelah itu bawa ke tempat apa namanya pemakaman. Ada yang namanya lahat, ada yang namanya apa namanya itu yang tengah-tengah. Biasanya kebanyakan lahat, yaitu di samping pojok. Ya, ada juga yang di tengah-tengah, di taruh di tengah-tengah. Tapi Rasulullah lebih menyenangi lahat. Lahat itu yang pojok itu. Kemudian mayat itu ketika kita meletakkan mayat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, letakkan, ya, kemudian dilepas, apa namanya dimiringkan, gitu kan. Kemudian kita ganjel dengan apa namanya tanah, ya, tutup dari sebagainya. Dan tidak ada aja dan tidak ada iqamah. Nah, tidak ada aja dan tidak ada iqamah. Sesuai sunnah ya. Walaupun kalau ada pendapat ya kita hargain lah. Yang sampai kita akhirnya pukul-pukulan di depan pemakaman ya. Karena masalah ajan atau tidak ajan. Ya kalau pendapat kita tidak keluarga kita dan memahami itu tidak ada aja kita gunakan yang sesuai sunnah. Mungkin. Tapi ketika terjadi sesuatu yang mubah, dan terjadi perpecahan, peperangan gara-gara ajan sedang ajan, ya sudah. Ya kita ambil cari motorat yang lebih kecil saja.
seperti tadi itu kan. Kemudian ya sudah dimakamkan, ya sudah, tidak perlu ditahlilkan. Ya dibacain surah Al-Baqarah sampai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ya cukup. Tinggal keluarganya lah ya yang meneruskan amalan-amalan keluarganya yang sudah meninggal. Ya Rasulullah bersabda, "Idza mata Adam inqata'a amaluhu illa bisalasin." Apabila anak-anak meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak yang saleh. Baik tuh? Baik, ya cukup. Silakan moderator. Kalau ada yang ingin ditambahkan, kalau ada yang menjelaskan, kalau ada yang mau mempraktekkan silakan. Kalau mau mempraktekkan nanti pada asar. Masya Allah, materinya cukup singkat, padat, namun sangat jelas. Berhubung udah masuk waktu asar, gimana kira-kira, mau langsung praktek dulu kemudian sholat, atau mau kita break sholat dulu, jam 4 baru kita praktek? Sholat dulu ya. Sholat dulu. Sholat asar dulu. Baik. Iya. Habis sholat kita praktek mungkin 3 orang kalau yang memungkinkan. Ya kalau yang sudah paham nggak praktek juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin coba mengkafani temannya silakan. Ya, karena kain kafannya terbatas hanya 1 jenazah, ya gantian saja.